Saya pernah riset saat dapat honoris causa di bidang manajemen dakwah dari UMJ itu. Jadi hanya 2 yang pernah dapat, satu Bung Karno, yang kedua kami. Karena nggak sembarangan, bukan sembarang dibeli, riset diberi. Risetnya itu harus diuji oleh 15 profesor. Salah satu yang kami tampilkan, bagaimana takwa mempengaruhi kehidupan Abdurrahman bin Auf jika asetnya dinilai dengan nilai sekarang, valuasi namanya, itu kurang lebih jumlahnya 14.000 triliun. Bisnis dagang dengan takwa. Ilmu juga begitu. Dulu orang kalau ilmunya pakai takwa itu minimal 5 bidang. Sekarang paling tinggi 2-3 bidang dikuasai. Dulu minimal 5. Nggak tanggung, bukan cuma tafsir, hadis, fikih, matematika dikuasai, fisika dikuasai, seni dikuasai, kedokteran dikuasai. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bukan hanya di balaghah, di tafsir, di matematika beliau unggul. Antum buka kitab tafsirnya Al-Jawahir itu, karya Syekh Tantawi Jauhari. Lihat bab Lataif, ada masalah-masalah hitungan matematika diselesaikan oleh beliau dengan ayat-ayat Quran. Ibnu Sina, Avicenna, berapa disiplin ilmu yang dikuasai? Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan seterusnya. Berapa ilmu yang dikuasai? Pertanyaannya, bagaimana mereka memulai pendalaman ilmu itu? Dan ternyata sejak dini yang ditingkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagia pakai takwa. Khalid jagoan, sebelum masuk Islam jagoan. Setelah masuk Islam lebih jago lagi. Pedangnya tak terlaktukan. Sampai dipelajari di luar. Di luar itu ada pelajaran khusus membahas tentang, meriset tentang kemenangan Khalid bin Walid yang tidak pernah tumbang dalam karir militernya. Itu semua takwa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Qurannya sama, nabinya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, mengapa kualitasnya bisa berbeda? Maka kita balik bertanya, takwa menjamin pengetahuan, takwa menjamin kebahagiaan, takwa menjamin kesuksesan, takwa menjamin solusi, takwa menjamin rizki. Jadi ternyata ketika kita diminta meningkatkan takwa, tiap pekan dievaluasi. Kalau dalam bahasa bebasnya khatib bertanya setiap pekan, sudah meningkat belum takwanya? Sudah meningkat belum takwanya? Tingkatkan terus ya, tingkatkan terus yang serius ya, yang sungguh-sungguh ya, jaga takwa sampai kita meninggal, minimal dalam keadaan muslim. Mengapa itu dikatakan? Karena Allah, karena Rasulullah menginginkan kita itu bahagia hidupnya, sukses, nyaman. Jadi ketika diminta meningkatkan takwa, cara berpikirnya bukan diminta untuk mendapat beban, bukan, tapi supaya bahagia, sukses, berhasil hidupnya. Tinggal pertanyaannya, bagaimana cara kita meningkatkan takwa dengan serius itu supaya kita berhasil meraih apa yang dijanjikan itu. Itulah inti yang harus kita bedah malam ini. Karena itu saya mohon izin berdiri, karena ini adalah titik inti pembahasan kita di malam ini. Menjadi pribadi yang bertakwa, mengetahui jalan-jalan dan amalan-amalan takwa. Nanti baru terakhir saya bedah sisi ilmiahnya bila waktunya masih memungkinkan. Masih 2 jam kan sampai jam 10 ya. Saya mohon izin berdiri ya. Yuk kita pelan-pelan. Sudah kita pahami cara berpikirnya ya. Takwa tadi sudah kita bahas. Kenapa seringkali diingatkan untuk meningkatkan takwa? Jawabannya sudah ada. Tinggal sekarang ditanya balik, bagaimana cara mendapatkan itu dengan cara meningkatkan takwa. Maka kita turunkan dari 240 penyebutan takwa dalam Al-Quran, kita masuk pada bagian yang kedua. Yang pertama tadi tentang hasilnya kalau bertakwa bagaimana, yang kedua tentang caranya meningkatkan takwa itu seperti apa. Bagian kedua, kita mulai teman-teman, kita keluarkan ayat-ayat yang berhubungan dengan takwa di dalam Al-Quran. Kita mulai dengan Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 2 sampai dengan ayat ke-5. Ini kalimat takwa yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan di sini nanti setelah kita keluarkan, saya harap jadi kurikulum hidup. Nanti keluarkan satu-satu jadi panduan. Apalagi di masjid yang namanya Masjid At-Taqwa.
Mesti ada panduan takwanya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalika kitab Al-Qur'an ini jauh dari apa yang kita gambarkan, jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita imajinasikan, karena di dalamnya terkandung pedoman berkehidupan yang tidak boleh diragukan. Jadi awas, Allah sudah kasih kunci kepada kita, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak boleh ragu. Ragu sedikit saja tidak akan mendapat fadilah dari Al-Quran. Harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Hudal lil muttaqin, maka dengan keyakinan itu isi Al-Quran akan menjadi petunjuk, pedoman, kurikulum hidup bagi orang takwa. Ini deklarasi pertama kali yang ditampilkan dalam Al-Quran, yang menegaskan Al-Quran bukan hanya kitab bacaan. Membaca itu gerbangnya. Makanya dalam kita interaksi dengan Al-Quran ada 3 tingkatan. Catat baik-baik ini. Tingkat pertama membaca, supaya kita tahu cara baca. Namanya qiraah. Apa namanya? Qiraah. Orangnya disebut qari. Kata perintahnya iqra. Iqra itu artinya perintah supaya kita bisa baca, walaupun belum ada tuntutan untuk memahami yang dibaca. Yang penting bisa baca dulu. Dulu ada buku namanya Iqra kan? Iqra. Itu muridnya belajar dari seorang guru di Semarang, Syekh Dahlan, qiraati namanya. Ya, ada qiraati, ada iqra, sama-sama dari qira'a. Qira'a yaqra'u, ya. Qira'atan, qiraati bacaan dasarku, iqra bacalah bacaan dasar ini. Karena itu semua pelajaran dalam iqra, dalam qiraati tidak menuntut paham makna, cuma mengajarkan kita cara baca. A fathah a kan? Fa fathah fa, lam doma lu, apa lu, ya. Nah, sama dengan SD bahasa Indonesia kan? Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi,